Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, rabbul alamin, rabbul arsyil azim, rabbul arsyil karim. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'da, sadiqul wa'dil amin. Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqq biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Langgar Nurul Huda yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pemirsa dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk pejalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di Langgar Nurul Huda ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita masih
berada pada pasal menerangkan tentang pembersihan diri. Ada 3 metode. Yang pertama metodenya Imam Asy-Syafi'i, syakautu ilal waqi su'a hifzi fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asyi. Ini kalamnya Imam Asy-Syafi'i. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang susahnya belajar. Jadi bagi mereka yang susah belajar, ini kata kuncinya. Kalau metodenya Imam Asy-Syafi'i, aku mengadu kepada guruku tentang susahnya belajar, susahnya menghafal. Fa'arsadani bi antarkil ma'asi. Lalu guruku mengabarkan kepadaku agar aku meninggalkan berbagai macam kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Lalu mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang di dalam dirinya penuh dengan kemaksiatan. Sekedar ilustrasi aja, kalau ada botol minuman plastik isinya kopi, nah kalau kita hendak memasukkan air bening ke situ, maka kita harus bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, kita colok-colok, kita kasih sabun, kita keringkan. Setelah kering dinyatakan bersih, baru layak diisi dengan air bening. Kalau tidak demikian, tetap keruh airnya. Jadi sekedar ilustrasinya seperti itu gambarannya. Diri kita pun demikian. Jadi kalau hendak diisi dengan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus membersihkan diri kita dari maksiat lahir dan maksiat batin. Kalau diri ini sudah bersih dari maksiat lahir dan maksiat batin, maka dia, kata gurunya Imam Asy-Syafi'i, bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang di dalam dirinya penuh dengan kemaksiatan. Bersihkan dulu, itu satu. Yang kedua metodenya Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan yang telah lalu kita berada pada pasal menerangkan metodenya Imam Al-Ghazali. Ada 3 langkah. Yang pertama tulisannya sama, takhalli. Yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli, hanya beda titik. Saya menyebutnya pelajaran yang saya sampaikan ini tasawuf dasar. Jadi ini bukan pelajaran tinggi, karena tasawuf dasar. Jadi bukan pelajaran tingkat tinggi. Yang namanya dasar itu pasti rendah. Yang namanya dasar itu pasti di bawah sekolah dasar, rendahnya. Lantai dasar, rendah. Jadi yang namanya dasar pasti rendah, yang namanya rendah pasti mudah. Ada 3 langkah metodenya Imam Al-Ghazali. Yang pertama, titiknya di atas, takhalli. Yang kedua, titiknya hilang, tahalli. Yang ketiga, titiknya di dalam, tajalli. Yang pertama, kha. Nah, ini sama dengan metodenya Imam Asy-Syafi'i, cuma beda nama, beda penyebutan, maksudnya sama. Apa itu takhalli? Bersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Nah sama, berarti ketemu dia sudah. Nah, cuma di dalam metodenya Imam Al-Ghazali ada penambahan. Jadi yang pertama, kita bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya, nah kita kembali ke pelajaran yang telah lalu. Caranya, sifat tercela itu
pasti ada biangnya. Kalau bahasa Banjar itu undasnya, kalau bahasa bisul matanya. Jadi kalau bisul tuh kita diisi bisul di paha, bengkak sudah, benanah sudah. Kita bawa ke UGD, dikoreknya biar sampai matanya tuh dapat. Tapi kalau di kampung aja dipicik berhimat sampai mencurat keluar matanya tuh aman sudah. Selama matanya kada keluar, patah tumbuh hilang berganti. Bisul tuh kering tumbuh lagi, basah, bengkak, pecah, keluar nanahnya, kering lagi. Selama matanya tidak keluar, patah tumbuh hilang berganti. Yang membahayakan tuh mati satu, tumbuh 1000. Banyak bisul. Bisa lah bisul tuh banyak, bisa. Gambarannya seperti itu. Ketika matanya itu keluar, karingnya, bisul tuh kering lah. Jadi kita cari dulu biangnya. Nah, kalau biang belajar sorangan, mencari biangnya alih banar. Kalau di sini kan sudah masak begitu kan, tinggal kap aja makan selesai sudah. Dapat sudah biangnya. Biangnya itu sombong. Seluruh cikal bakal sifat tercela di dalamnya itu ada sombong. Sebut aja apa kira-kira yang biang tahu. Hasad, di dalam hasad itu ada sombong. Hasud, di dalam hasud itu ada sombong. Takabur tambahnya, di dalam takabur itu ada sombong. Malas, di dalam malas itu ada sombong. Bakhil, di dalam bakhil itu ada sombong. Ria, tambahnya lagi ria. Ria itu dalamnya sombong. Ujub, sum'ah, dalamnya itu sombong. Nah, sombongnya itu, selama sombongnya itu tidak dihilangkan, tidak dibuang, tidak dikikis habis, itu tadi tumbuh terus ya. Aku hendak menghilangkan ria lah. Aku berusaha supaya tidak ria beramal, beribadah. Tetap datang terus ya, karena masih ada sombongnya itu. Tapi kalau sombongnya itu hilang, lapai gugurannya. Guguran sombong itu cikal bakal. Jadi seluruh sifat tercela itu di dalamnya ada sifat sombong. Apa sih sombong itu? Merasa diri lebih baik dari orang lain dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja. Jangan dikira ibu-ibu yang pandai memasak itu tidak ada di dalam dirinya sifat sombong. Ada, merasa makanannya, masakannya lebih nyaman dari orang lain. Berusaha supaya masakan itu nyaman daripada orang lain, boleh. Bahkan kalau bisa wajib berusaha supaya masakan itu lebih nyaman dari orang lain. Tapi merasa masakannya paling nyaman daripada orang lain, tidak boleh, haram hukumnya. Begitu juga ibadah. Berusaha supaya ibadah kita itu baik, benar, sempurna, wajib. Tapi merasa ibadah kita lebih baik dari orang lain salah semua kan? Nah itu sombong, tidak boleh. Tidak boleh merasa diri paling benar, benar salah. Kalau kita bicara hukum itu harus fleksibel, karena ulama beda pendapat. Pokoknya kalau pertanyaannya apa hukumnya, itu kita bicara fikih atau kita bicara syariat. Apabila kita bicara syariat, kita bicara fikih. Apabila bicara fikih, kita bicara pemahaman. Apabila kita bicara pemahaman, kita akan berbicara tentang perbedaan pemahaman. Hormatilah orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Jangan sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Salah kok sedikit-sedikit. Ya. Saya umpamanya sendawa, alhamdulillah, bid'ah. Tidak ada dari Nabi itu. Jadi orang sendawa alhamdulillah masuk neraka, bid'ah itu masuk neraka. Jangan mudah-mudah mengatakan itu bid'ah sampai kita tahu kenapa orang itu mengatakan seperti ini. Jangan
Ada contohnya dari Nabi? Jawabannya, sendawa mengucapkan alhamdulillah tidak ada. Kalau bersin ada. Asrim alhamdulillah, doakan yarhamukallah, ada hadisnya. Tapi kalau alhamdulillah itu mayoritas orang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke alhamdulillah. Adalah hadisnya, jawabannya tidak ada. Pernahlah Nabi mengucapkan? Tidak pernah. Tapi jangan dikatakan bid'ah. Pertanyaannya, habis sendawa mengucapkan alhamdulillah itu baik apa tidak? Referensinya Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa mengucapkan alhamdulillah? Bersyukur, anginnya keluar, nyaman. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Itu keluar di mulut. Nah sekarang yang angin di dalam itu kita keluarkan di belakang. Kalau di sini sendawa, bahasa Banjarnya merigat. Kalau yang keluar di belakang, antuk ngarannya. Bolehlah kita alhamdulillah, boleh. Dalilnya Quran, la in syakartum la azidannakum. Banyak orang kada bisa mengantut 25 juta operasi. Serius. Dan syarat orang habis operasi, syarat tidak boleh makan, tidak boleh minum sebelum buang angin. Jangan makan dulu lah, jangan minum dulu, jangan dikasih minum sampainya buang angin. Bilanya tidak buang angin berarti ada masalah di situ. Alhamdulillah. Disuruh kita setiap nikmat itu bersyukur, dan salah satu kalimat syukur itu alhamdulillah. Jadi adalah dari yang menguap, rasa-rasanya buah-buah biar nih belakangnya tuh buah-buah pernah menguap. Ya kalau pernah menguap lah, perut sesering menguap. Ya kalau apabila kita menguap mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir, adalah hadisnya. Tidak ada hadisnya, jangan dikatakan bid'ah. Kurang menguap, a'udzubillahi minasyaitonir, masuk neraka. Kalau nya bid'ah. Kurang sendawa, alhamdulillah, masuk neraka. Nah itu, tapi betul aja, saya terus terang aja tidak menyalahkan sih orang seperti itu, karena hubungannya itu panitia penerimaan masuk neraka. Wajar aja sedikit-sedikit bid'ah, karena tidak paham bid'ah itu apa, muhdasah itu apa. Muhdasah itu barang baru dalam agama, dalam urusan ibadah mutlak. Kalau bukan ibadah mutlak, ukurannya Al-Quran baik apa tidak. Kalau baik, Allah suka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ada orang membaca surah Yasin masuk neraka karena tidak ada hadisnya. Ya, padahal Yasin itu Quran. Kapan aja baca, di mana saja baca, asal jangan di kamar mandi. Buang air besar, belagu sih dia. Haram. Nah, ini gambarannya. Sombong, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Jangan dikira di dalam hati tuan guru, di dalam hati kiai, di dalam hati ulama itu tidak ada sombong. Jangan dikira ada, cuma bubuhannya tuh remnya cakram. Ada juga yang rusak remnya, ada juga. Ya kan? Kalau kita ini kan remnya itu kan rem biasa aja, kromol. Ya kalau bawahnya kromol itu rem sepeda, bawahnya lagi sandal, ke bawahnya lagi dan gitu.
Yang bawahnya lagi ada bersandar, bersepeda, kerja remnya, itu parah lagi itu ya. Jadi ada remnya, nah tuh. Tapi kalau yang kayak waliullah itu remnya cakram, cakramnya stumat aja. Kalau bahasa tasawuf itu lupa sesaat hukumnya kafir, mengerikan lagi itu. Orang-orang ahli tasawuf. Jadi sombongnya kita hilangkan dulu. Oh, sombong itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau cantik lebih cantik dari orang lain. Kalau ganteng merasa diri lebih ganteng dari orang lain. Tapi kalau begayaan kenapa apa? Kenapa apa begayaan? Rasa-rasanya Muhammad ini kayak Amitabh Bachchan, mirip-mirip Sahrul Khan lah kan. Perasaan itu kenapa apa begayaan kan? Perasaan. Boleh begayaan. Kalau begayaan aman. Mahala bio aman, ya kan? Anak pian juara 1 lah. Siapa dulu mamanya tuh ibu-ibu biasanya. Anak pian kada juara tuh anak abahnya itu. Tapi itu begayaan. Kalau masuk ke dalam hati, nah, itu sombong banget ya. Penyakit hati, sombong itu penyakit hati. Membahayakan. Bahayanya apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat kesombongan. Berarti sombongnya dulu kita kikis habis. Kalau bahasa besi itu adalah yang berkarat tuh, nah, besi yang berkarat. Supaya bersih itu diampalas. Mulai ampalas kasar sampai ampalas halus. Habis diampalas diberasol lagi, betul ya. Habis diberasol diotosol lagi, itu mengkilat tuh yang jadi kerum. Hati kita tuh seperti itu. Kata Imam Ghazali, hati itu seperti kaca. Kalau kita berbuat dosa maksiat bertitik 1 titik, itu harus segera kita hapuskan. Harus kita buang, itu harus. Kalau tidak akan banyak titik-titik hitam tuh banyak nanti. Lama kelamaan menjadi bako. Kayak kaca ini kan dibersihkan berarti. Kalau tidak dibersihkan bertitik-titik, jangan jadi guram minyak. Lama kelamaan bako akhirnya. Bako redak, bako itu. Kalau nyoba koredak, yang di dalam tidak bisa melihat keluar, yang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Tapi kalau leukemi, yang di dalam bisa melihat keluar, yang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Kalau siang, kalau lampunya nyala, nah itu berarti di luar tarang, di dalam tarang. Dua-duanya wali berarti. Kalau wali itu kalau mendapat berdiaman aja lagi ya sudah. Karena sama-sama tahu hatinya sudah. Berdiaman aja lagi sudah. Nah, tapi kalau jadi sini kadang di luar tarang, kita bisa melihat orang di luar. Makanya hati-hatilah ibu-ibu datang ke undangan resepsi lewat mobil yang kaca ribennya 80%. Jangan berceramin biar. Kalau bila ada orangnya di dalam, cuma memang seperti itu, berarti kelihatan muka kita, langsung berceramin. Kalau melihatnya gitu aja aman, apalagi mobilnya hidup ya, aman aja, terlihat sedikit aman aja. Yang jadi masalah begincu, dibuka ulang kacanya kelihatan semukuan ya. Nah itu kalau yang 80% manggah melihatinya tuh ya. Yang mobil-mobil, tapi yang harganya 10 juta lah yang ribennya lah, bukan yang 200.000. 200.000 di luar kadep, dalam kadep juga sama. Minta maaf yang kaca ribennya 200.000, yang 10 juta. Kalau yang 10 juta itu 80%, orang di luar tidak bisa melihat ke dalam, yang di dalam melihat keluar terang. Itu yang 10 juta. Kalau yang 300-200.000 luar dalam kadep itu harus dibuka kacanya. Nah harus dihilangkan sifat sombong. Kalau sombong itu hilang, yang lain rapai. Nah ini caranya seperti itu. Bila sudah bersih,
hilang titiknya. Tahalli itu metodenya Imam Ghazali. Apa itu tahalli? Hiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat tercelanya sudah tidak ada lagi, masukkan ke dalam diri kita sifat terpuji. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Caranya itu yang penting. Caranya bagaimana? Nah, kita cari lagi. Sifat terpuji itu ada undasnya, ada biangnya, kita cari lagi. Nah, kalau biar mencari seorang di dalam Quran kan, dalam kitab Tauhid kan manggah mencarinya itu. Sifat terpuji itu biangnya mana? Ini sudah ketemu, saya sudah ketemu biangnya itu ikhlas. Kalau kata kiai saya itu sepi ing pamrih, itu kata kiai saya. Kata Imam Al-Ghazali, tidak mengharapkan balasan. Ada 3 ikhlas itu. 1, ikhlasnya orang awam. 2, ikhlasnya orang khawas. 3, ikhlasnya orang-orang muqarrabin, khawasul khawas. Orang awam beribadah, berbuat baik karena Allah, tapi mengharapkan ganjaran dunia, mengharapkan ganjaran akhirat. Ganjaran dunia apa? Rezeki lancar, urusan mudah, badan sehat, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu urusan dunia. Urusan akhirat apa? Dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bolehlah kita beribadah, berbuat baik seperti itu, boleh. Tapi tingkatannya kata Imam Ghazali awam. Jadi boleh. Bersedekah supaya dijauhkan bala, boleh. Bersedekah supaya dimatikan husnul khotimah, boleh. Bersedekah supaya disembuhkan penyakit, boleh. Berniat, boleh. Salat duha supaya dimudahkan rezeki, boleh. Itu urusan dunia. Yang kedua, ikhlasnya orang khawas. Dia beribadah, berbuat baik karena Allah, tidak peduli dengan ganjaran dunia, tapi pengen mengharapkan ganjaran akhirat, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, hawasul hawas, orang-orang muqarrabin. Dia beribadah karena Allah, berbuat baik karena Allah, tidak mengharapkan ganjaran dunia, tidak mengharapkan ganjaran akhirat. Pengennya selalu ingin dekat dengan Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah, waliullah dari kalangan perempuan, ya Allah, jika seandainya hamba beribadah, berbuat baik, melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu, karena hamba berharap akan surgamu, campakkan diri hamba dari surgamu. Ya Allah, jika seandainya hamba beribadah, berbuat baik, melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu, karena hamba takut akan api nerakamu, lemparkan diri hamba ke dalam nerakamu. Ini mengerikan. Sampai sekarang saya tidak pernah berdoa seperti itu. Mengerikan. Karena beda makom. Kalau Rabi'atul Adawiyah itu makomnya makom mahabbah, makam cinta. Dia tidak perlu lagi surga, tidak takut dengan neraka, hanya ingin dekat dengan Allah. Kalau bahasanya anak muda yang sedang jatuh cinta itu, bunuh aja aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Oh, itu ya. Lagi sedang kasmaran tuh seperti itu kan, orang yang jatuh cinta dengan makhluk nih. Nah, pemuda jatuh cinta dengan pemudi, pemudi jatuh cinta dengan pemuda, itu seperti itu. Kalau sudah jatuh cinta itu jauh jadi dekat. Ya, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, masjid dilewati aja. Cintanya ke makhluk. Beda kalau cintanya ke Allah, masjid singgah dia. Iya, kalau cintanya kepada Allah, masjid singgah. Jadi kalau sudah akal itu dipengaruhi oleh cinta, tidak objektif penilaiannya. Itu tadi, gunung kan mudaki, sementara berjalan sekilonya manggah sudah. Lautan kan kau seberangi, kukunyung aja kada bisa.
Makanya tidak bisa diterima akal orang yang jatuh cinta itu. Makanya guru kalau datang ke rumah, guru ada apa lah, ada apa bulah, anak ulun tuh kasmaran gue jatuh cinta, kaulah pian nasihati kada kawa aja dulu. Orang jatuh cinta tuh mentul, kalau nasihat itu masuk telinga kanan keluar lagi, masuk telinga kiri keluar lagi, mentul orang yang jatuh cinta. Ada 3 yang tidak bisa dinasihati. 1, orang yang jatuh cinta. 2, orang yang jatuh benci. Ada jatuh cinta, ada jatuh benci kan. 3, orang yang marah. Itu tidak bisa dinasihati. Tidak bisa dinasihati itu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi gambarannya ikhlas itu seperti itu. Jadi silakan kita ikhlas yang mana. Nah, kalau memang ada pertanyaan, contohnya seperti apa guru? Nah, contohnya itu seperti gula. Gula kalau kita masukkan ke dalam air kopi panas, kita masukkan 5 sendok makan gula. Kita tidak menyebutnya kopi gula, kita menyebutnya kopi manis. Air teh panas, kita masukkan 5 sendok makan gula, 5 sendok makan gula aduk. Kita tidak menyebutnya teh gula, kita menyebutnya teh manis. Dan kalau kita pesan di warung, apa yang minumnya Pak? Teh. Pertanyaannya, manis kah? Sedang aja. Yang gula darah pasti sedang aja ya. Kalau yang aman gula darah manis, gue kalau Bapak aman aja manis. Aman aja. Kalau lu aman aja. Teh manis kah? Ayo juga. Soto Makassar ayo juga. Tongseng kambing ayo juga. Karena ulun alhamdulillah tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat, tidak ada tekanan, aman. Karena kalau pernah periksa kan, ya ketahuan aja bila rabah ya tuh kan. Air sirup, air merah tuh nah, buat gula 5 sendok, orang menyebutnya air sirup, bukan air gula. Roti, bikin roti banyak gulanya, orang menyebutnya roti manis, bukan roti gula. Giliran penyakit apa ya? Gula. Hebatnya gula tetap memberi rasa manis. Kalau kan gula itu merajuk, jadi standar ikhlas tuh merajuk aja sudah. Standarnya bila merajuk ada ikhlas berarti. Kita ukur aja diri kita, bila kita berbuat sesuatu jarak meraju berarti, jarak untuk meraju berarti. Ukurannya itu aja. Pokoknya kalau meraju ada ikhlas berarti. Amal itu tidak ikhlas, ibadah itu tidak ikhlas. Ya kan? Sembahyang ada yang nanggur, salah pian jadi. Isuk kan datang lagi sih, meraju berarti. Ya kalau bila meraju tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu siap dikritik untuk kebaikan, siap dikritik. Ikhlas itu seperti itu gambarannya. Walaupun ulama berbeda macam tentang mencontohkan ikhlas, masing-masing ulama mencontohkan ikhlas itu macam-macam. Kalau ini contoh dari guru saya seperti ini. Kalau yang lebih ekstrim itu minta maaf, minta ampun, terus sakit lah. Ya, udah kada nyaman kan, karena kayak apalah ikhlas itu minta maaf. Almarhum Kiai Haji Junaiddin MZ, ikhlas itu seperti buang air besar. Pernahlah kita mengganang kotoran kita, kada pernah kalau gambaran ikhlas itu seperti itu. Pagi makan durian, pagi makan durian, siang isuk aku sayang buang durian. Mana ada, malah pas dibuang tuh kita senang. Nah tuh ikhlas tuh seperti itu. Atau habis makan jengkol kan ya, aku sayang buang gitu. Jengkol, bang semur jengkol bawahnya kan. Enggak, pas buang tuh buang. Kalau pan berkesah, ada hampir pernah berkesah. Dan ditahiku berbiji-biji, mana ada.
Kada pernah itu gambaran ikhlas tuh seperti itu. Kada pernah lagi berkisah. Kalaupun kita tutupi sudah. Kalau bahasa Banjar tuh tutupi sudah. Tutupi. Ditutupi sudah, jangan dikisahkan. Ya, kan? Tidak pernah ada orang bercerita tentang kotoran yang ia buang itu nah menyesal. Kalau habis keluar kamar mandi, keluar WC, menyesal aku tadi buang. Mana ada? Ya kan? Mana ada? Jarang aku buang air, mana ada? Nah, ya kan? Malah kita hendak tukar WC ketika antri WC-nya kan? Gambarannya itu seperti itu, silakan. Yang penting gambaran ikhlas itu kalau saya jangan merajut. Bila merajut itu standarnya kada ikhlas berarti. Kalau ikhlas itu bisa kita amalkan dari yang kecil-kecil aja. Ikhlas dari yang kecil-kecil dulu, mulai saat ini, mulai dari diri sendiri sampai yang besar-besar. Nah itu akan menetap, melekat dalam hati. Oh, nyaman banget kalau sudah ikhlas itu melekat ya. Kalau bahasa Banjarnya itu berikit. Kalau bahasa Banjar itu berikit. Ikhlas itu berikit ya. Berikit tuh ada TV sih, kalau ada TV itu kan ada yang pakai menempelkan di dinding itu berikit ngarannya. Jangan-jangan orang Banjar yang mau olah itu. Berikit itu orang Banjar mau olah berikit. Asalnya berikit. Supaya TV itu berikit paling diolahkan besinya. Ikhlas seperti itu. Kalaunya sudah melekat berikit di hati, ikhlas. Apa aja ibadah, ikhlas berbuat baik, ikhlas dihina orang, ikhlas dipuji, ikhlas. Dia akan memanggil sifat terpuji yang lain. Dipanggilnya syukur, dipanggilnya sabar, menetap melekat. Dipanggilnya taslim, tawakal, menetap melekat. Dipanggilnya ridho, menetap melekat. Bawaannya ridho aja, bawaannya syukur aja, bawaannya sabar aja, bawaannya taslim aja, bawaannya tawakal aja, bawaannya tawaduk, itu melekat, tidak berubah itu. Sampai kita memberi gelar sini itu tawaduk orangnya. Sampai kita memberi gelar kan sini itu dermawan. Yang ngasih gelar kita, bukan sini. Aku tuh dermawan bukan. Kita yang kasih gelar. Sidin itu orangnya ikhlas, sidin itu orangnya tawadhu, dihina berdiam aja, dipuji berdiam aja, biasa aja. Oh itu ikhlas, sudah itu makom ikhlas. Gambarannya seperti itu. Kalau diri ini sudah dipenuhi sifat terpuji, atau sifat terpuji titiknya di dalam, titik di dalam, tajalli. Kemana saja dia menghadapkan wajahnya, kemana saja dia menghadapkan jiwanya, rohnya, raganya, badannya, dia selalu melihat betapa hebatnya Allah Ta'ala. Tajalli, Allah bertajalli kepada tiap-tiap sesuatu. Nah itu nah, dalam pandangannya hebatnya Allah Ta'ala. Dihina orang, hebatnya Allah Ta'ala menjadikan orang itu menghina diriku. Tidak balas lagi. Kalau kan balas menghina, hendaknya difitnah orang, hebatnya Allah Ta'ala menjadikan orang itu memfitnah diriku padahal tidak kenal. Dipuji orang, hebatnya Allah Ta'ala menjadikan orang itu memuji diriku padahal tidak kenal. Itu memandang kehebatan Allah aja lagi. Kalau kita selalu memandang kehebatan Allah ini baik sangka, hati itu selalu berbaik sangka, tidak ada buruk sangka, tidak ada buruk sangka lagi, sudah baik sangka aja. Karena yang dilihat hebat Allah Ta'ala, nyaman dia. Jadi kalau bisa diamalkan, nyaman. Bibi umpamanya lah, melihat laki pinangali diatur dalam hati, hebatnya Allah Ta'ala. Disuruh sembahyang pinangali laki dina. Wih, subuh. Karena dulu aja sana. Subuh, dulu aja sana. Sembahyang sana. Subuh, biar dina subuh. Nah, kan, aja. Ya terserah, biar kada sembahyang dosa pian, jangan dirinya.
ulun kada sembahyang dua dosa pian juga, paksa bangun pian jadi imam, bangun paksa bangun langsung kan merasa dosa pian juga terdobel dosanya. Aku kada sembahyang, bini kada sembahyang juga. Ujar bininya, kalau pian kada sembahyang dosa pian dan dosa ulun. Tapi kalau ulun kada sembahyang dosa pian kan. Ulun hendak pian jadi imam di rumah di imam pian apa? Kamu mau kada mau wudu kan. Bini bangun lagi dalam hati bininya, hebatnya Allah Ta'ala. Aku diisi lagi ngalih batar dibangun di subuh. Laki itu juga yang diisi bini pemamaian, tiada hari tanpa bermamai. Ya kalau sampai-sampai ada gelar acil bermamai itu hari-hari apa aja dimamai pokoknya. Itu kalau bukan profesi yang kada bisa. Serius, kalau bukan karakter nggak bisa. Bermamai itu kada bisa diolah-olah, pian. Itu menjiwai itu. Apa aja jadi mama yang sirin, apa aja. Ya kan, laki kada mandi, mama yang sirin mandi, paling kan termandi berbau awak kena mandi. Mandi laki bengkeng apa? Bungas itu wajar juga. Gagah laki ini nalah, habis mandi berparfum, woi bagusnya lah berparfum mana salah juga. Pokoknya tiada hari tanpa bermamai terus. Anak makan gitu juga sampai menyuapi laki, menyuapi mau aja kurang sambil bermamai mulang menawa unik muda itu ya nonton guru tiktoknya berarti nonton juga udah kecil bermamai. Misalnya yang kadang bisa bermamai kadang bisa. Bapak-bapak suami-suami yang tidak pemarahan bisalah memarah karena bisa. Karakter, marah itu karakter, sudah menjiwai. Makanya sinetron itu ada pemain karakter. Dulu ada Tora Morgan almarhum, itu khusus antagonis itu. Pernah sini pakai jubah, pakai imamah, karena cocok memang antagonis jadi penjahat memang sini cocoknya. Itu karakter namanya. Menjiwai. Tapi kalau Deddy Miswar itu jadi apa aja bisa sini. Deddy Miswar itu pemain karakter, jadi penjahat bisa, jadi kiai bisa, jadi ustadz bisa. Deddy Miswar lah. Kita mah pada keluarganya di sini menyebut nama. Itu pemain karakter. Nyatanya bisanya mainnya orang baik aja, suruh jadi orang jahat kada bisa, ada gitu. Pemain baik terus. Nah itu karakter namanya. Dalam hati hebatnya Allah Ta'ala. Biar nyaman hidup. Hebatnya Allah Ta'ala menjadikan biniku nenggailina. Tidak ada lagi dah perdebatan di rumah itu, tidak ada lagi. Bini nenggailina juga hebatnya Allah Ta'ala menjadikan lakiku nenggailina. Ya ada laki itu ada yang berdiam aja di rumah itu. Anaknya menangis berdiam juga ada tahunya. Kan ada juga gitu kan. Sampai kawinan semua anaknya sini tuh berdiam aja. Boleh lagi halus anaknya. Enggak mas, kenapa bisa berkisah anak ini? Karena ketemu dengan orangnya. Anaknya kalau anaknya nakal, yang ngomel mamanya. Boleh lagi halus lakinya. Baca koran itu udah tahu rumahnya. Sampai anaknya semuanya kawinan semuanya sudah. 7 orang datang ke rumah, ribut orang itu. Kita aja sih deh. Yang ngomel neneknya. Nah datang pulang itu hampur pulang gitu, ya sudah tuh hanya disimpuni jar neneknya kan, kayaknya ada gitu. Tidak banyak kata. Jadi masing-masing orang tuh punya karakter. Nah kita yang belajar tauhid, nah kan, memandang betapa hebatnya Allah Ta'ala. Pandangan kita tertuju kepada Allah tajalli. Yang ketiga, kalau ini kan yang kedua sudah pada pertemuan yang lalu, belum lengkap, ini lengkap sudah. Yang ketiga ini kalamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah. Ukhrud
min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna lidida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Buang jauh-jauh sifat kemanusiaan yang menyimpang dari sifat kehambaan. Sama dengan metodenya Imam Al-Ghazali, takhalli, buang sifat tercela. Sama dengan metodenya Imam Asy-Syafi'i, Pak Arsadani bi antarkil ma'asi, mengabarkan kepadaku agar aku meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Sama, jadi metodenya sama, tujuannya sama, hanya kalimatnya berbeda-beda. Buang jauh-jauh sifat kemanusiaan yang menyimpang dari sifat kehambaan. Di dalam diri kita ini ada sifat kemanusiaan yang sesuai dengan sifat kehambaan, ada sifat kemanusiaan yang menyimpang. Yang menyimpang itu buang jauh-jauh. Apa sih contohnya yang menyimpang? Ya kembali ke metodenya Imam Ghazali, takhalli. Yang menyimpang itu sombong, ya kan, riya, ujub, sum'ah, bakhil, takabur, hasad, hasud, banyak. Tapi biangnya sombong. Biang penyakit hati itu sombong. Yang dimiliki oleh iblis itu sombong. Penyakit iblis itu dua aja. Iblis itu penyakitnya dua. Iblis itu alim. Iblis itu alim. Makhluk yang alim itu iblis. Makhluk yang taat ibadah itu iblis. Dia hanya sujud kepada Allah, dia tidak mau sujud kepada selain daripada Allah. Itu iblis. Cuma penyakitnya dua aja. Satu sombong, dua tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berfirman kepada para malaikat termasuk Ajazil untuk sujud kepada Adam, makhluk yang diciptakan daripada cahaya, fasajadu illa Ajazil, illa iblis. Ajazil itu iblis. Ajazil itu jin, dikutuk jadi iblis. Kenapa tidak mau sujud? Aba wastakbara, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan memang sombong. Jadi penyakitnya dua aja iblis itu, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan sombong. Jadi kalau ada manusia yang sholat 5 waktu tapi sombong, itu manusia setengah iblis. Atau dia tidak sholat 5 waktu, tidak pernah sholat tapi tidak sombong, itu setengah iblis. Tapi kalau sudah tidak sholat, sombong, itu iblis beikungan tuh. Jadi kalau kita hadap melihat orang iblis beikungan tuh, apa kita sembahyangkah? Wah, orang sembahyang belum tentu masuk surga, tuh iblis beikungan, kan tinggalkan aja tuh ya. Orang sembahyang belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sembahyang tambahnya, ya kan? Atau kata minta maaf kemana? Kelanggar Nurul Huda, Bapak sholat zuhur, kalau masih sholat belum sampai lagi, itu ya tinggalkan aja sudah itu. Kalau masih sholat belum sampai lagi, sampai kemana? Haji Afwan almarhum, kenal Haji Afwan itu supir pesawat AirAsia, supir pesawat itu pilot. Sirin itu memberikan nasihat dengan pramugara yang muslim. Bila hendak terbang masuk waktu sholat, yang muslim sholat. Ujar Sidin, setinggi apapun kita terbang, kalau tidak sholat tidak akan sampai kepada Allah. Haji Afwan tuh, alamnya, quote-nya sebelum meninggal tuh tersebar quote-nya. Kata pramugaranya itu, beliau sering menyuruh kami jangan sampai meninggalkan sholat walaupun saat terbang, tetap sholat 5 waktu. Mampir di mana, sholat, tetap menasihati supaya sholat setinggi apapun engkau terbang, kalau tidak sholat tidak akan sampai kepada Allah. Itu yang terbang. Apalagi yang tidak terbang, tambahnya kada sampai.
Ya kan? Buat apa sholat? Sampai tinggalkan aja sudah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Yang ketiga ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah di dalam Kalam Hikmahnya belum selesai nih. Belum selesai nih. Panjang ini. Kalau melanjutkan jam 9 aja tuntung mungkin kan. Dilanjutkan jam 9 kalau ada mungkin cukup aja mungkin kan. Karena belum lihat masuk Isra sudah. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf. Yang kita pelajari di sini isinya teori, masing-masing mengamalkan di akhir ceramah, di akhir tausiah, di akhir pelajaran. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa aqrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawartas samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.